Halo semua, buat teman-teman yang mau berangkat dari Pelabuhan Makassar, mau pergi menggunakan kapal, bagaimana caranya? Ini saya sekarang ada di depan pelabuhannya. Ada di depan pelabuhan itu pintu gerbang pelabuhan. Dan ini bagian depannya, kalau jalan kaki itu lewat samping. Ini banyak motor-motor diparkir di sini. Kalau mobil itu di sebelah kiri, itu ada jalan masuk mobilnya. Ini kita jalan saja lurus ke depan, karena kalau di dalam itu untuk cari parkiran motor agak susah ya. Jadi motor itu kebanyakan parkiran di luar sini. Kalau di dalam itu adanya parkiran mobil. Kita jalan saja, di sini ada petugas jaganya. Kita maju terus, itu di depan kelihatan ada tempat parkir mobil di 2 lantai ya teman-teman. Di sebelah sana itu bagian kedatangan, itu jalan masuk mobil. Ini kita ambil jalan belok ke kanan, kita maju aja terus ke depan. Ini sebenarnya area drop out ya, untuk turunkan barang bagi penumpang yang mau naik kapal. Jadi di area ini sebenarnya nggak boleh lama-lama, tapi teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Karena mungkin barangnya banyak ya, jadi ya masing-masing punya kepentingan. Ini kita jalan saja ke depan, karena di sini padat, jadi teman-teman harus hati-hati ya, pegang barang yang betul, perhatikan kanan kirinya. Ini kita belok kanan lagi, di sebelah kanan ini ada nah di tempat ini nih ada tempat untuk menukar tiket. Jadi kalau teman-teman sudah sempat beli tiketnya online, itu harus dicetak dulu boarding pass-nya ya teman-teman. Ini saya sedang menuju ke tempat pencetakan tiket. Hari ini padat sekali karena kebetulan ada 2 atau 3 kapal yang sandarnya itu bersamaan teman-teman. Jadi ini suatu kebetulan juga. Biasanya itu mungkin satu kapal ini dalam waktu bersamaan hampir 3 kapal. Jadi kondisinya kalau padat itu seperti ini teman-teman ya. Ini kita masuk saja. Di sini banyak penjual jajanan-jajanan, jadi teman-teman gak usah khawatir untuk kalau belum sempat bawa jajan atau bawa minum, bawa pop mie dari rumah. Di sini bisa dibeli ya, banyak di sini. Harganya masih standar karena masih belum di atas kapal. Kalau di atas kapal sudah beda lagi teman-teman. Ini saya sedang menuju ke tempat pencetakan tiketnya. Ini area terbuka ya, di sini para pengunjung dan pengantar masih bisa duduk bersama-sama. Tapi kalau nanti di atas itu sudah nggak bisa. Ini areanya masih area non steril. Nah ini tempatnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah punya kode bookingnya, bisa langsung ke sini untuk dicetak. Sebenarnya ini pencetakan tiketnya mirip seperti kalau kayak kita di pesawat, di bandara, atau kita mau naik kereta, itu kita bisa cetak sendiri teman-teman. Dan alat cetaknya di sini banyak. Itu di depan alat cetaknya. Dan mungkin karena di sini ini banyak pengunjung, takutnya nanti malah ada yang bisa, ada yang nggak bisa menggunakan alatnya, jadi dibantu sama petugas. Bagus ya teman-teman, jadi biar lebih tertib dan lebih rapi. Ini setelah kita cetak tiketnya, kemudian kita akan ke atas, ke lantai 2. Ini di lantai satunya ya teman-teman. Di lantai 1 banyak orang yang nunggu di sini, keluarganya juga banyak yang nunggu. Kalau dari luar daerah itu ya mereka berteduhnya atau duduknya di sini. Kalau nggak di sini, di musola biasa.
karena di ujung sana itu ada musola atau ada masjidnya. Nah, ini tempat yang tadi kita langsung belok kiri ya, naik tangga. Kita naik tangga ke lantai 2. Ini di kanan kiri banyak penjual-penjual. Kita jalan lurus terus saja ke depan. Kalau di daerah sini nih banyak buah tangan ya, sama banyak makanan-makanan ringan. Kemudian juga ada beberapa penjual bakso gitu. Jadi kita bisa makan, kalau yang belum makan bisa makan di tempat ini. Dan di tempat ini nih masih non steril, jadi antara pengunjung dan pengantar itu masih bisa ikut sampai di daerah sini. Ini kita ikuti saja alurnya, jalan saja terus. Bisa dilihat ya di kanan kiri itu banyak penjual, bahkan penjual pakaian juga ada. Tapi yang paling banyak itu memang penjual buah ya, dan penjual-penjual makanan. Ini kita jalan terus ke depan sampai di ujung lorong ya. Yang perlu kita siapkan di sini ini tiket dan KTP. Karena ini adalah batas tempat penumpang diantar oleh keluarga. Nah, ini adalah batasnya. Di depan sana itu ada petugas yang memeriksa KTP dan tiket boardingnya tadi yang sudah dicetak. Kalau keluarga itu udah nggak bisa mengantar, jadi batasnya itu di sini. Jadi bisa dilihat itu ada yang sedang melepas rindu sama saudara-saudaranya. Ini kita kembali ya teman-teman, kita sudah lihatkan tadi, ini sekarang kita kembali untuk menuruni tangga. Nah, kita akan keliling-keliling di sekitar sini biar teman-teman paham ini tempat, karena sebenarnya ini tempat nggak terlalu besar, jadi kalau teman-teman sudah di sini jadi tidak bingung lagi. Nggak usah khawatir ya teman-teman, di sini memang padat tapi nggak terlalu besar kok, jadi teman-teman itu kalau sudah agak lama di sini muter-muter itu udah nggak bingung tempat. Ini saya akan coba jalan ke masjidnya teman-teman. Jadi untuk tempat ngemper atau tempat nunggu bagi penumpang dan bagi pengantar itu selain di sini bisa juga di masjid. Kalau di masjid itu enaknya luas, ada AC-nya, bisa ditempati buat sholat. Ini kita keluar. Di luar itu kita belok kanan. Nah, di ujung sana nggak jauh jaraknya, mungkin cuma sekitar 200 meter aja. Nyebrang jalan pas di depannya itu ada masjid besar. Dan enaknya kalau di masjid itu kalau mau ke kamar mandi butuh toilet itu sudah ada lengkap di situ ya teman-teman. Ini masjidnya ada di sebelah kiri. Ini kita akan masuk ke masjidnya. Jadi jaraknya nggak terlalu jauh ya teman-teman, hanya mungkin sekitar 200 meter lah. Ini lihatnya masjidnya, warna biru, besar, bagus, megah ya. Untuk sendal kalau bisa jangan dinaikkan ya teman-teman, untuk sama-sama menjaga kerapian dan kebersihan masjid. Ini kita keliling-keliling masjidnya ya teman-teman. Ini WC-nya, kita lihat WC-nya ada di bagian belakang masjidnya. Ini ada taman, kita ikuti saja jalan setapaknya ini. Iya, kita jalan aja terus, kita akan keliling-keliling di sekitar masjidnya, biar kita paham ya lokasinya kayak gini. Di sini biasa dijadikan tempat buat
keluarga pengantar itu untuk duduk-duduk istirahat di sini ya. Apalagi kalau yang dari daerah yang jauh. Tuh bisa dilihat banyak yang baring-baring di sini. Ini teras bagian depan masjidnya. Banyak yang duduk-duduk di sini. Ini kondisi sore hari ya teman-teman, habis sholat asar menjelang maghrib. Jadi kondisinya seperti ini. Ini untuk sandal dilepas di depan ya, kalau bisa jangan dinaikkan. Meskipun ada beberapa yang naik bawa sandal, tapi ya kalau bisa sih dilepas ya teman-teman. Ini kita masuk ke masjidnya. Ini dalam masjidnya ini udah full AC ya. Di sini dingin sekali rasanya teman-teman. Dan ada beberapa yang di dalam masjid, tapi kebanyakan itu di luar karena untuk saling menjaga kebersihan masjid. Di sini adem ya teman-teman. Karena AC-nya itu nyala terus, full nyala terus AC-nya. Ini saya lihatkan kondisinya dan coba kita belok kanan. Ini aulanya masjidnya sebenarnya teman-teman. Oke, coba kita keluar. Kita jalan ke samping ini masjid. Coba kita belok ke kiri. Kalau di kiri ini teman-teman bisa dilihat di situ ada tempat wudhu ya. Tempat wudhu yang banyak karena memang di sini orangnya banyak sekali. Jadi kalau pas jam sholat itu banyak sekali orang. Jadi kalau tempat wudhunya kecil itu akan bikin susah. Nah kalau kita mau ke WC bisa lewat samping sini, bisa juga lewat yang tadi itu di belakang WC-nya. Kalau dari WC situ bisa kelihatan kapal yang sedang sandar ya teman-teman. Di samping sananya itu sudah pelabuhannya, tapi yang area sterilnya udah kita nggak bisa masukin. Ini tempat wudhunya, bisa dilihat besar sekali ya teman-teman. Oke, jadi ini kalau masjid ini bisa jadikan tempat alternatif buat teman-teman kalau mau nunggu kapal boleh. Daripada nunggu yang di bawah tadi di lantai 1 tadi yang banyak orang, di sini lebih kondusif ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya dari saya. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan dadah.